Nasionalisme secara sederhana diartikan sebagai sikap mencintai tanah air. Nasionalisme juga dapat dipandang sebagai suatu paham kebangsaan dengan wujud kesetiaan rakyat kepada negaranya. Sebagai rakyat dalam sebuah negara, haruslah memahami pentingnya nasionalisme. Untuk mengetahui pandangan orang tentang nasionalisme, dilakukan wawancara, khususnya di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Jember. Menurut pandangan Anda, nasionalisme itu seperti apa? Rasa kesatuan, pokoknya intinya gimana caranya kita semuanya bersama-sama untuk jaga Indonesia gitu, tetap satu. Jadi menurut aku sendiri kalau nasionalisme itu lebih ke sikap kita sebagai warga negara, di mana kita ini punya kecintaan terhadap tanah air, juga memiliki rasa ingin membela negara. Sebuah keragaman atau ciri khas yang ada di Indonesia, beragam bahasa, budaya, agama, dan ras. Nasionalisme itu kayak merupakan suatu sikap atau suatu tindakan dari kita yang sebagai warga negara Indonesia, kayak wujud cinta tanah air. Bagaimana Anda menerapkan nasionalisme di kehidupan sehari-hari? Sehari-hari itu pertama kan karena kita punya banyak suku, ras, agama di sekitar kita, itu kita harus mengenal mereka yang pertama, terus menghormati perbedaan yang ada itu. Kalau di daerah aku sendiri kan di Jember, mungkin kalau di Jember ya di berbagai sekolah dan universitas tuh menerapkan kayak melakukan upacara bendera, terus juga memberlakukan pelajaran Pancasila dan kewarganegaraan. Terus juga di orang-orang di sini mungkin juga ada beberapa yang melestarikan produk dalam negeri gitu, produk lokal lah. Apakah Anda pernah mengalami culture shock dengan adanya keragaman agama, ras, suku, dan budaya? Kalau secara keseluruhan sih nggak ada yang benar-benar kayak culture shock gitu ya. Cuman di sini aku masih lebih sulit memahami bahasanya aja sih, karena kan di sini orang-orang lebih dominan pakai bahasa Jawa ya dalam bahasa sehari-harinya. Sedangkan aku yang dari Bandung ini sering kali nggak memahami gitu kalau misalkan ada rapat atau ada teman-teman yang pakai bahasa Jawa. Lebih banyak ke bahasa sama sikap ya. Kalau di Nganjuk tuh orangnya kan bahasanya halus, terus sikapnya orangnya juga halus-halus gitu. Terus kalau di Jember ini kan kebanyakan Madura ya. Jadi Madura itu kayak ada banyak yang kayak ngomongnya atau apanya itu kan logatnya agak nggak sehalus di Nganjuk gitu. Jadi pernah mikir kayak temen saya emosi kayak gitu, ternyata enggak ya. Seperti perbedaan bahasa tentunya kan, karena saya sendiri dari Kepulauan Riau yang tepatnya itu di Sumatera, jadi jelas sekali cara bicara kita itu beda. Terus cara makanannya itu karena saya terbiasa makan yang ada santan, di sini itu susah untuk dapetin makanan yang bersantan, sedangkan saya kan sangat menyukainya gitu. Bagaimana cara Anda untuk menghadapi culture shock dari adanya keragaman agama, suku, ras, dan budaya? Ya saya harus berbaur dengan apa yang ada saat ini, karena kalau saya nggak begitu kan saya susah buat dapat vibes di daerah sini. Cara ngatasinnya mungkin ini ya, saling berbaur aja lah, saling mengenal dulu, nanti kalau tahu gimana culture-nya ya ini sih udah bisa adaptasi. Berbaur sih sama teman-teman yang dari sini, jadi aku juga bisa sekalian belajar budaya sama bahasa di sini. Bagaimana Anda menerapkan toleransi di sekitar Anda? Kalau toleransi di sekitar pertemanan karena adanya keberagaman ini, itu mungkin dari yang paling simpel yaitu kayak ya kita berteman dengan siapa aja tanpa memandang latar belakang kayak agama, ras, budaya, dan lain-lain. Jadi ya tetap bersosialisasi dengan siapa saja, berteman dengan siapa saja, jadi nggak ada batasan tertentu. Iya benar sih, aku juga setuju kalau misalnya tetap harus berbaur gitu sama siapa aja. Jadi kalaupun ada perbedaan ya dihargai aja. Enggak membedakan ini dari pulau ini dari pulau ini ya. Namanya juga kan persatuan lah di sinilah kan gitu. Indonesia bukan lagi tentang nama, namun juga tentang jiwa-jiwa yang hidup di dalamnya. Indonesia, tentang bagaimana cara orang-orang yang menghargai sesama,
tentang banyaknya beda yang jelas adanya, dan tentang aturan-aturan yang mengikatnya. Nasionalisme yang tumbuh dengan sendirinya menghantarkan Indonesia pada kemajemukan yang makmur, di mana masyarakatnya mengerti bahwa beda itu nyata dan beda itu tak berarti apa-apa.